Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita Bapak Ibu, ini kalau saya lihat di sini berarti Bapak Ibu masih punya kesempatan ya, Bapak Ibu masih memberikan waktu yang terbaik buat untuk melayani, untuk datang ke gereja seperti itu. Karena biasanya beberapa orang kalau pas lagi liburan, biasanya sudah ditunda-tunda dan bahkan lupa seperti itu. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu tentang firman Tuhan, ya ini mungkin masih disiapkan, oke. Tentang mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan Bapak Ibu. Tema yang saya diberikan di bulan ini mengikuti kehendak Allah. Nah, kalau kita ngomong berbicara mengikuti kehendak Allah, berarti kan mau tidak mau kita harus dengar Bapak Ibu. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, betul ya? Nah, masalahnya kalau kita sudah tahu, kita mau nurut atau enggak? Pilihannya cuma itu Bapak Ibu. Nah, ini sedikit gambaran aja. Sebenarnya tadi pagi saya sudah share videonya karena mungkin takutnya layarnya enggak kelihatan seperti itu. Saya sudah share di grup warta Bapak Ibu. Ini sekilas saja ya. Jadi ini berbicara tentang faith, tentang iman Bapak Ibu. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan ya. Ini seperti orang yang sedang menyeberangi. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat ilustrasi seperti ini. Dia mencoba untuk menyeberangi. Kalau Bapak coba di next lagi. Nah, sebelah kirinya itu posisinya runtuh Bapak Ibu. Pilihannya cuma dua. Dia lompat atau jatuh. Jadi dia lompat atau jatuh. Jatuh pun itu juga ada dua. Dia menjatuhkan diri atau menunggu sampai batu-batu itu retak dan hilang sehingga dia terjatuh. Oke ya Bapak Ibu. Nah, dia berteriak sama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, seperti itu. Dia tanya, minta tolong saya. Ya. Nah, Tuhan bilang lompat. Nah, bisa bayangin deh Bapak Ibu ya. Nah, ini keren Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketika tanya Tuhan lewat doa dan Tuhan menjawab, wah itu keren Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan. Tapi ketika Bapak Ibu mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, nah siap enggak? Seperti ini, setelah Tuhan bilang lompat, dia membalas anak ini, apa? Seperti rasanya tidak terdengar. Ini benar lah atau cuma bercanda? Ya, next saja. Jadi dia tertegun, dia bingung. Benar enggak apa yang dikatakan Tuhan itu? Lalu dia bertanya sama Tuhan, saya tahu diriku Tuhan, saya enggak bisa melompat dari situ. Itu dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Saya enggak bisa apa-apa. Saya berharap, ya ini harapannya, di next saja. Harapan saya mujizat itu ada. Mungkin saya bisa terbang, atau mungkin batu-batunya itu agak diperpanjang, agak menempel sehingga lebih dekat untuk saya melompat. Tapi kok malah disuruh melompat di situ. Dan itu anak muda ini dia mendapatkan suara lompat, cuma lompat aja seperti itu. Ya dia enggak tahu apa yang terjadi, jaraknya cukup jauh untuk melangkah, apalagi untuk melompat. Kalau Bapak Ibu seorang olahragawan, pasti hal ini juga tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ketika lompat, nah Tuhan berkata, aku sudah mengatakan padamu, ya, next saja. Ya, next lagi. Nah setelah itu dia bisa turun di situ. Ternyata di bawah tebing yang curam itu masih ada bebatuan yang dia bisa pijak di situ. Nah kalau kita mengikuti kehendak Allah, kita pengen mengikuti. Nah, cara mengikutinya itu kita harus dengar. Oke ya. Setelah dengar, respon kita seperti apa? Kalau Bapak Ibu cuma, pokoknya ngikuti apa yang difirmankan, yang di Alkitab, silakan, enggak apa-apa. Tapi terkadang apa yang di Alkitab, belum tentu Bapak Ibu siap untuk menjalankan. Karena mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Kok seperti ini ya? Misalkan contoh, Yesus berkata, kalau ada orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Ya, kiri atau kanan seperti itu. Kalau ada yang jalan, disuruh kamu jalan 1 mil, jalanlah lebih dari itu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah sesuatu yang di luar nalar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pedoman dengan Alkitab silahkan. Tapi Bapak Ibu pedoman di Alkitab itu apakah Bapak Ibu siap untuk menjadi pelaku firman? Berapa banyak dari kita paham tentang firman Tuhan, tapi kita sulit untuk melakukannya.
Karena kita tahu sendiri, firman Tuhan itu pedang bermata dua Bapak Ibu. Pilihannya cuma ya atau tidak. Tidak ada yang suam-suam kuku. Tidak ada yang setengah-setengah. Jadi kalau mau ngikuti ya ayo, kalau enggak ya udah. Ini agak berat Bapak Ibu. Nah, kita buka aja di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 Bapak Ibu. Ini hanya 2 ayat saja. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini kan memang sesuatu yang penuh dengan hikmat ya Bapak Ibu. Tapi bagi beberapa orang untuk menjalankan ini susah Bapak Ibu. Ada 4 pelajaran Bapak Ibu yang kita bisa lakukan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Seperti yang tadi sudah disampaikan di Amsal 3 ayat 5. Di Amsal 3 ayat 5 saya berikan warna kuning di sana. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya ngomong di sini secara literal Bapak Ibu. Saya tidak melihat kalau secara ya kita gali lebih dalam bisa. Tapi kita ngelihat dari secara tekstualnya aja, dari teksnya aja. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya berapa banyak dari kita kadang kita bisa percaya, tapi kita cuma asal ngomong percaya Bapak Ibu. Nah kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bilang percaya ya, kita itu harus percaya sepenuhnya Bapak Ibu. Ya jangan setengah-setengah. Oke, di next saja. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setengah-setengah, saya percaya hidup saya aman seperti itu. Seorang anak pasti akan percaya pada orang tuanya. Entah itu mohon maaf, orang tuanya mungkin mendidiknya tidak baik atau yang baik. Tapi seorang anak akan percaya pada orang tuanya karena dia butuh sebuah model. Butuh sebuah orang yang menuntun hidupnya. Sama seperti tadi, di ilustrasi tadi Bapak Ibu. Tadi disuruh anak muda ini dibilang lompat Bapak Ibu. Dia sudah tanya Tuhan, Tuhan jawab. Nah, enak ya, bayangin. Kita udah doa, langsung dijawab. Itu keren Tuhan. Benar-benar sesuatu yang buat kita di luar nalar kita Bapak Ibu. Kalau kita langsung mendapatkan jawaban Tuhan, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi yang harus disiapkan, siap enggak sama responnya. Makanya kalau kita ngitung waktu Tuhan itu beda Bapak Ibu. Dan dia merespon Bapak Ibu, anak muda ini. Dia bilang apa? Lompat. Ya kayak mungkin nggak dengar seperti itu. Apa? Dia bilang seperti itu Tuhan. Nah kalau kita berbicara tentang makna percaya Bapak Ibu. Nah kita kalau percaya itu tidak hanya tahu Tuhan mampu. Ingat ya. Saya percaya bahwa saya akan mendapatkan sesuatu dari orang tua saya. Saya percaya, saya akan dididik oleh orang tua saya. Saya percaya itu. Entah itu baik atau buruk, saya tidak akan mengasumsikan itu dulu. Karena bagi seorang anak kecil, panutannya adalah orang tua. Saya akan percaya. Apa yang diberikan didikan itu pasti harus saya pegang. Terlepas nanti bertambah umur, saya mulai menggunakan logika saya. Tapi kalau kita percaya, tapi kita cuma tahu saja bahwa orang tua kita mampu, kita tidak mungkin bilang percaya. Karena percaya itu kita tahu, yakin bahwa orang tua kita peduli. Sama seperti Tuhan. Kita percaya sama Tuhan bahwa kita tahu Tuhan itu peduli sama kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya mendapatkan masalah, saya mendapatkan musibah. Kok kenapa Tuhan sepertinya diam saja? Beberapa orang seperti itu, saya juga pernah merasakan ketika saya kuliah S2 Bapak Ibu. Saya kuliah di luar, buat Bapak Ibu mungkin gampang ya S2 2 tahun kan rata-rata umum Bapak Ibu. Saya 4 tahun Bapak Ibu. Saya mungkin sudah pernah cerita sebelumnya. Tapi saya perlu ngulang ini lagi. Buat Bapak Ibu, kalau kita berwisata atau jalan-jalan, oke Bapak Ibu, ke luar negeri. Tapi kalau belajar itu lumayan terasa Bapak Ibu. Karena di satu sisi saya dituntut harus selesai dengan beasiswa saya. Di sisi yang lain, saya tahu kelemahan saya tidak bisa berbahasa Inggris. Untuk berkata pun saya tidak tahu. Saya pernah tersesat, salah naik bis, keliru ngomong, saya pernah keliru ngasih uang kembalian. Itu beberapa yang pernah saya lakukan Bapak Ibu.
Saya kadang minta disuruh tes, harusnya tes darah, saya tes yang lain. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu. Bukan saya bebal enggak mau dengar. Saya paham, saya enggak bisa. Tapi saya percaya sama Tuhan, kalau Tuhan suruh saya berangkat, pasti ada maksudnya di situ. Karena target saya sebelum saya kuliah S2, saya kepengen kuliah teologi Bapak Ibu. Itu sudah nasar saya dari dulu. Saya kepengen kuliah dulu, kuliah teologi, baru kuliah S2. Dan saya enggak ada kepikiran kuliah S2, karena pikiran saya gini Bapak Ibu. Saya tahu passion saya talenta saya dalam mengajar. Saya sudah kepikiran setelah lulus dari kuliah komputer, saya tak jadi guru les, atau ikut guru privat, atau mungkin saya tak ngajar di sekolah. Itu pikiran saya tidak ada kepikiran untuk menjadi dosen pada waktu itu. Saya sudah ada gambaran, saya tak ngajar lah, ikut les bimbel atau apa, ya mungkin bayarannya enggak seberapa. Tapi minimal saya terpuaskan, talenta saya bisa dipakai. Tapi Tuhan punya rencana lain, dan itu 4 tahun Bapak Ibu. Kalau buat orang yang setelah saya dikirimkan Mei 2013, dikirim ke sana untuk studi lanjut. Desember 2013 ada orang yang kedua yang dikirimkan, sebenarnya orang yang ketiga ya, dikirimkan ke sana juga. Kita tinggal bareng satu kamar, kos-kosan ya, kayak kita nyebutnya apartemen di sana. Dia Desember 2013 dan kembali ke Indonesia Mei 2015. Bisa bayangin ya Bapak Ibu ya. Desember 2013 akhir tahun sampai Mei 2015 dia kembali. Wah itu keren Bapak Ibu. Ya 1,5 tahun, ya hampir 2 tahun lah kurang lebih. Nah saya Mei 2013 sampai Desember 2016 Bapak Ibu. Kalau saya hitung-hitung kurang lebih 3 tahun 8 bulan. 3 bulan pertama saya berontak Bapak Ibu. Saya obsesi pengen cepat selesai. Tapi fakta membuktikan lain. Ketika tes bahasa Inggris ada penentuan level 1 sampai 5. Rata-rata orang Indonesia level 3, 4 seperti itu. 5 itu sudah expert. Saya masuk level 2 Bapak Ibu. Dan proses untuk perpindahan dari ya proses apa ya kayak belajar akademiknya dulu ya kayak adaptasinya dulu seperti itu. Menuju ke S2 itu harus mulai level 4 Bapak Ibu, baru bisa. Nah saya level 2 berarti saya butuh waktu 2 semester lagi untuk selesai. Logikanya saya bisa di level 3 atau level 4. Saya pernah berontak pada waktu itu. Saya di level 2, saya lihat mata pelajarannya, ini saya agak sombong Bapak Ibu pada waktu itu. Saya melihat mata pelajaran SMP, present tense, simple past tense, dan lain sebagainya. Saya cepat untuk mengerjakan. Dan saya sempat bilang, saya sebenarnya enggak mau di level 2, saya mau di level 3 atau level 4. Karena buat saya level 2 gampang. Itu kesombongan saya pada waktu itu. Tapi ketika saya ditaruh di level 3 setelah lulus level 2, wah level 3 kerasa Bapak Ibu. Lumayan berat. Setelah level 3 ke level 4, wah tambah berat lagi Bapak Ibu. Nah dari situ saya sadar, butuh waktu 1 tahun supaya saya ditampar dan saya sadar. Butuh 1 tahun ya Bapak Ibu, kalau logikanya kuliah itu 2 tahun, saya butuh 1 tahun untuk menyadarkan saya supaya oh ternyata maksudnya Tuhan seperti ini. Kenapa saya ditaruh di level 2 dulu, enggak langsung level 3, enggak langsung level 4. Karena Tuhan peduli buat sama saya. Jadi kita itu harus menyerahkan hasil, bukan hanya meminta petunjuk sama Tuhan. Jadi hasilnya kelihatan Bapak Ibu. Saya jadi sadar bahwa Tuhan suruh saya berangkat, pasti ada maksudnya. Nah minimal saya bisa cerita ke Bapak Ibu seperti ini. Kadang di satu sisi saya merasa enakan lurus ya, kuliah lurus sampai selesai. Saya enggak Bapak Ibu, saya jatuh bangun. Saya mungkin sudah pernah cerita sebelumnya. Tapi butuh 1 tahun untuk menyadarkan saya dan setelah itu ya masih sempat bermasalah, sempat hampir dideportasi pada waktu itu. Kenapa kok saya suka cerita ini? Karena saya bisa membantu terkadang di satu sisi ketika saya selesai, saya bisa mikir oh ini maksudnya Tuhan. Jadi saya bisa membantu beberapa orang termasuk mahasiswa saya kalau yang mulai males kuliah.
Saya bisa ceritakan kalau ternyata mungkin orang lain memandang, dosen keren ya seperti itu. Bisa kuliah di luar negeri. Saya lebih suka cerita yang kemurahan Tuhannya saja. Saya tidak akan cerita yang sesuatu yang lebih. Karena banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Tuhan masih pakai dan saya masih selamat sampai hari ini. Karena Bapak Ibu tahu sendiri di luar sana senjata legal. Pistol bisa dibawa. Nah itu lumayan serem Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar yang pertama ya kita itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Next aja. Nah yang kedua jangan bersandar pada pengertian sendiri Bapak Ibu. Sama seperti di Amsal 3 ayat 5 itu lanjutannya Bapak Ibu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau sudah percaya, sudah pasrahkan hidupmu. Mau jadi apa pasrahkan. Nah. Ya. Kita ini sebagai manusia Bapak Ibu, rata-rata manusia itu selalu mengandalkan logika. Buat saya kuliah di luar negeri itu impossible, sesuatu yang mustahil. Pertama dana, kedua bahasa. Saya enggak bisa dua-duanya. Saya pun mikir kuliah di teologi pun itu saya sudah ngitung. Uang saya berapa, gaji saya berapa yang harus saya sisihkan untuk bertahan hidup, untuk kalau butuh ngeprint laporan dan lain sebagainya, saya sudah sisihkan. Buat saya itu sudah pemikiran ke sana. Tapi kembali lagi, di sini saya harus pasrah sama Tuhan. Jadi janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Ya, manusia itu rata-rata mengandalkan logika Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kan kita pakai logika kita ngitung untung ruginya. Masuk akal atau enggak masuk akal. Kalau Bapak Ibu mau saya bicara dengan jujur, isi yang di Alkitab itu hampir, ya saya enggak bilang persentasenya ya. Tapi beberapa pernyataan Yesus ya, kalau Bapak Ibu lihat aturan-aturan, ada beberapa yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Yang terkadang kita harus belajar. Berapa kali saya harus mengampuni? 70 kali 7. Bisa bayangin deh Bapak Ibu ya. Kalau kita mikirin secara tekstual, secara kata-kata, wah berarti hampir ratusan. Kuat mental kita. Tapi itu yang diajarkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya, ya jangan bersandar lagi, sudah. Apa yang diminta di Alkitab ya turuti. Apa yang dikatakan di firman Tuhan turuti Bapak Ibu. Jadi jangan mengikuti perasaan kita dan juga jangan mengutamakan pengalaman. Karena gini Bapak Ibu, rata-rata kita sebagai, ya Bapak Ibu kan sudah cukup dewasa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pasti punya pengalaman-pengalaman yang banyak sekali yang Bapak Ibu bisa ceritakan kepada generasi-generasi yang lebih muda. Tapi terkadang Bapak Ibu harus ingat, pengalaman itu adalah pengalaman subjektif Bapak Ibu. Jangan gunakan pengalaman itu menjadi tolak ukur supaya orang lain punya persepsi yang sama. Contoh, saya aja misalkan ya, saya kuliah, saya bilang saya stres pada waktu itu. Tapi itu pengalaman saya, jangan gunakan pengalaman itu buat menakut-nakuti orang yang mau kuliah di luar negeri. Bisa jadi mereka malah lebih hebat, lebih unggul daripada saya. Karena rencana Tuhan itu pasti rencana yang terbaik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, saya kepengen sukses, hidup saya, pengen punya penghasilan ratusan juta, caranya kayak gini. Itu pendapat subjektif dari orang itu, pengalaman yang sudah dilakukan. Yang dilakukan Bapak Ibu belum tentu sama. Karena faktornya banyak. Bisa juga dari faktor lingkungannya Bapak Ibu, apakah mendukung, pergaulannya Bapak Ibu juga, apakah ekonominya Bapak Ibu juga mendukung, latar belakang sosial, psikologi dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu gunakan itu, nah itu yang agak bermasalah. Buat itu. Makanya kalau saya sering dengar biasanya kalau mahasiswa cerita, mahasiswa kan cerita yang mahasiswa baru biasanya tanya, dosennya ini seperti apa? Nah yang ditakutkan sama mahasiswa yang baru, dia akan mengambil pengalaman dari kakak tingkatnya sebagai doktrin atau pegangan hidupnya. Padahal itu belum tentu sama. Bisa jadi mahasiswanya sendiri kakak tingkat yang bermasalah, bisa jadi pas itu momennya tidak pas atau pas memang ada beberapa aturan yang miskom seperti itu. Bisa jadi karena memang mahasiswa ini ya baik-baik saja tapi mungkin pas itu dosennya lagi bad mood seperti itu. Atau banyak hal yang kita bisa pikirkan di sana. Nah itu yang ditakutkan. Kadang kita pegang itu, nah itu sebagai doktrin atau
persepsi kita. Oh, berarti kalau saya menghadapi dosen A, saya harus seperti ini. Boleh dipakai sebagai petunjuk, tapi jangan gunakan itu sebagai sebuah modal bahwa oh harus sama seperti kakak tingkat saya. Ya. Jadi kalau kita tahu, ya udah. Kadang-kadang kan kita cukup beberapa orang kalau tanya dosennya seperti apa, rata-rata kita cuma menggunakan 1 atau 2 orang kakak tingkat atau beberapa sebagai sampling dan kita melakukan kesimpulan atau generalisasi bahwa itu adalah hal yang benar. Nah, kita tidak pernah membandingkan dengan yang lain. Kalau kita mau secara adil ya, kalau kita kepengen menanyakan bagaimana orang tersebut, lebih baik kita cek pertama dari jenis kelaminnya. Mungkin kakak tingkatnya kita cek dulu, oh kalau dari sisi laki-laki seperti ini, sisi perempuan seperti ini. Kita cek juga dari tingkat intelijennya, kemampuannya. Oh kalau misalkan yang kemampuannya di atas rata-rata diperlakukan seperti ini, yang di bawah rata-rata diperlakukan seperti ini. Terus kita lihat juga dari background sosialnya. Oh ternyata mereka yang males dan yang rajin atau mungkin ada masalah ekonomi, pendekatannya berbeda. Baru kita bisa menyimpulkan di situ. Kalau kita hanya menggunakan 1 atau 2, nah itu susah Bapak Ibu. Itu yang terkadang pemikiran kita gunakan itu dari pengalaman kita. Oh, pokoknya saya tahunya gini ya udah saya lakukan. Padahal kalau saya jujur ya, kalau saya sebagai dosen, saya menggunakan cara lama, saya misalkan main pukul atau main tampar, saya langsung viral Bapak Ibu. Kalau generasi zaman dulu, orang tua memukul atau ya pokoknya menghajar ya untuk mendidik anaknya agar lebih baik. Hal itu lumrah Bapak Ibu. Sekarang susah. Nah pendekatan itu yang kadang kita harus lihat. Pengalaman itu belum tentu sama dengan pengalaman yang akan dialami orang yang akan menjalaninya. Bolehlah kita bercerita, tapi janganlah gunakan pengalaman orang lain sebagai sesuatu yang terkadang, oh kalau tanya Tuhan harus seperti itu, seperti yang tadi diilustrasi. Oh langsung tanya menghadap ke atas gitu. Itu cuma ilustrasi Bapak Ibu. Banyak cara Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bisa lewat pengalaman kita, bisa lewat ya suara hati kita mendadak berubah, ada sesuatu yang kadang kita dituntun, kadang lewat kejadian juga bisa. Masih banyak hal Bapak Ibu. Ya. Sama seperti ini Bapak Ibu, yang tadi diilustrasi. Dia tahu, dia sadar saya enggak bisa ngelompat. Nah, dia menggunakan pemikiran logikanya. Beneran enggak? Dan di next dia bilang, oh barangkali Tuhan berikan mujizat saya bisa terbang. Atau malah mungkin batunya agak dipanjangin atau mendadak langsung dekat dengan pijakan batu berikutnya. Pemikirannya seperti itu Bapak Ibu. Karena kita menggunakan pemikiran yang lama. Ya, pemikiran manusia itu terbatas Bapak Ibu. Tapi Tuhan melihat masa depan kita. Jadi jangan pernah gunakan pemikiran itu menjadi bahan pengalaman kita sehingga kita memikirkan, oh Tuhan ini kok seperti ini ya. Bahkan kalau Bapak Ibu coba contohkan aja atau coba setelah ini Bapak Ibu tanyakan kepada orang yang kepahitan. Yang hidupnya sudah kepahitan sama Yesus, dia tidak mau ke gereja, coba tanyakan gimana Yesus itu. Pasti jawabannya akan berbeda dengan orang yang bolak-balik bisa mensyukuri hidupnya, biarpun hidupnya sederhana. Makanya kita tidak bisa asal menggunakan pengalaman itu atau secara logika kita bahwa oh Yesus itu seperti apa. Ya. Nah kalau di Alkitab Bapak Ibu sempat lihat juga, ini saya coba bukakan di Abraham, kisahnya Abraham dan Sarai, Kejadian 16 ayat 2 sampai 3 dan juga ayat 16. Saya bacakan aja Bapak Ibu. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ya. Nah ini ditafsirkan beda Bapak Ibu. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Seperti bintang, pasir. Tapi yang ditafsir sama Sarah, dia berpikir bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal sudah dibilang, beranak cuculah. Logikanya pasti akan ada generasi atau secara biologis akan ada turunan dari keturunan Abraham. Ya. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu
mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah, dia menggunakan logika, oh bisa jadi kandungan saya bermasalah. Ya udah, suamiku saya berikan ke yang lain. Barangkali nanti akan ada anak dari turunan suamiku. Lah, logikanya yang dipakai, bukan janji Allah yang dipakai di situ. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ya ini ceritanya dia manut Bapak Ibu, nurut. Ayat yang ketiga, jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Bayangin ya, tinggal di tanah Kanaan, 10 tahun, di sini tidak dijelaskan usianya dulu, 10 tahun lamanya tidak punya anak Bapak Ibu. Kalau kadang-kadang kalau kita lebaran, biasanya kalau beberapa orang pas Idul Fitri, kumpul keluarga atau mungkin Bapak Ibu kumpul dengan keluarga besar, pasti kadang yang ditanya itu pertanyaan template Bapak Ibu. Ini saya bukan menakut-nakuti, tapi kadang kita itu terlalu kepo juga nggak baik juga. Misalkan, kapan lulus, ya, kapan nikah, ya, sudah punya pacar belum? Nanti kalau sudah nikah, sudah punya anak belum? Kalau sudah punya anak, anaknya sudah kerja belum? Kalau sudah kerja, apakah nanti hidupmu masih ditanggung sama anakmu belum? Terkadang pertanyaan-pertanyaan itu memang sepele Bapak Ibu. Tapi membuat beberapa orang, kalau orang lain itu tidak kuat mental, dia akan merasa tertuduh dan merasa dipojokkan di situ. Jadi terkadang pemikiran-pemikiran itu yang berbahaya Bapak Ibu. Ya. Nah, sama seperti yang Sarah ini, dia merasakan 10 tahun Bapak Ibu. Mungkin kita di situ tidak dituliskan apakah orang lain mencibir dia, apakah ada beberapa hamba atau tetangganya gosip seperti itu, tidak ada dikatakan di situ. Tapi bisa bayangin bagaimana mental seorang istri 10 tahun tidak punya anak. Itu ceritanya di tanah Kanaan, dia menetap. Ya, kita belum ngitung yang sebelum-sebelumnya. Ya. Ya ini ketika Abraham 10 tahun ya. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Nah ayat 16 ini dijelaskan Bapak Ibu. Abraham berumur 86 tahun Bapak Ibu. Nah kalau kita main hitung-hitungan, kita kan tahu ya 10 tahun sebelumnya berarti 76. Kalau kita ngomong secara kedokteran atau secara farmasi seperti itu. Ya secara reproduksi itu hal yang agak kurang masuk akal seperti itu. Karena ada beberapa yang, secara penelitian seperti ini. Tapi kalau Tuhan sudah bilang beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bintang, pasir dan lain sebagainya. Pasti Tuhan jawab. Nah masalahnya kita ini terbentur dengan waktu. Kapan Tuhan? Ya. 86 tahun Bapak Ibu. Nah saya bandingkan lagi di Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Jadi ini anaknya Hagar ya. Si Ismail. Nah ini Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nah ini kalau Bapak Ibu baca ayat kan cuma misalkan pakai Alkitab beneran, ya Alkitab fisik. Bapak Ibu kan cuma tinggal beberapa halaman sudah pindah kisah ya Bapak Ibu. Tapi bayangin sekali satu lembar dibuka itu butuh berapa tahun Bapak Ibu. Nah nanti kita lihat di sini. Ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Nah di sini namanya sudah Abraham, sudah Sarah. Ya. Kalau yang tadi sebelumnya Abraham dan Sarai. Seperti itu. Ayat yang kelima Bapak Ibu, ini yang menarik. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah ini saya coba compare, next saja. Saya coba compare di sana. Itu Ismail lahir, Abraham umur 86. Namanya masih Abraham. Ishak lahir 100 Bapak Ibu. 14 tahun lamanya nunggu. Tambah plus 10 tahun tinggal di Kanaan. 24 tahun Bapak Ibu. Secara akal manusia hal ini mustahil. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa kok saya bicara seperti ini? Karena ya Bapak Ibu mungkin sudah tahu, mama saya kan jarang datang, kita gantian untuk jaga papa saya stroke di rumah. Saya tiap tahun
ya saya coba tiap hari, kadang memang bolong-bolong, saya coba tiap hari doa supaya diberikan kesehatan, kekuatan, supaya dia berubah. Kalau Tuhan tidak merubah, misalkan Tuhan tidak memberikan saya, papa saya tidak sembuh, misalkan ya. Tuhan tidak menghendaki papa saya sembuh, berikan saya sama mama saya kekuatan supaya bisa ngerawat. Soalnya bisa bayangin ya, ini kalau kita hitung Juni 2016 Bapak Ibu. Papa saya stroke dan sekarang sudah hampir 10 tahun. Jadi 6 bulan sebelumnya itu saya belum datang dari kuliah S2 saya. Saya dikabari 6 bulan setelahnya bahwa papa saya stroke. Dan kita merawat sampai kurang lebih hampir 10 tahun. Ya 9 tahun lebih lah sekarang. Itu doa saya. Saya juga doa sama Tuhan. Tuhan kalau misalkan papa saya memang tidak ditakdirkan untuk sembuh. Dan memang harus dipanggil. Tolong berikan kesiapan buat papa saya. Soalnya setelah seseorang sudah tidak ada di dunia ini, sudah kita tidak punya aturan apa-apa, kita tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Jadi doa saya seperti itu. Tuhan saya berharap berikan kesehatan, kalau bisa sembuh, saya berharap sembuh. Karena beberapa tahun-tahun lalu saya sempat berdoa, semoga sembuh, semoga sembuh. Tiap tahun doa saya tidak dijawab sama Tuhan. Mungkin doa saya yang salah, akhirnya saya rubah doa saya. Tuhan supaya kalau bisa berkenan, kalau Tuhan kenankan sembuh, sembuh. Tapi kalau enggak sembuh, berikan saya sama mama saya kekuatan supaya bisa jaga. Kalau toh memang ditakdirkan sudah tidak ada, berikan papa saya kesiapan untuk bisa dipanggil, untuk bisa menghadap Tuhan. Karena saya enggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Kalau saya menuntut Tuhan supaya sembuh, kita sudah lakukan banyak cara Bapak Ibu. Sudah sempat terapi, sempat periksa, matanya sekarang kena glaukoma sehingga nggak bisa kelihatan. September tahun lalu papa saya sudah malah nggak bisa apa-apa. Kalau dulu masih bisa jalan, sekarang hanya bisa di kasur Bapak Ibu. Hanya bisa di kasur. Makan di tulang, segala aktivitas kita bantu. Dan itu lumayan terasa ketimbang papa saya bisa berjalan sendiri, ngambil makanan sendiri. Semakin lambat, semakin lama, saya lihat mulai agak drop seperti itu. Ya kita cuma mendoakan supaya tiap hari ada pengampunan. Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Dan itu bisa bayangin. Ya kadang saya jujur, saya sebagai manusia ya kadang saya ngeluh. Mama saya juga kadang ngeluh. Dan kadang-kadang kita dosa sama Tuhan. Soalnya kata-kata ya makian, kata-kata tidak sesuatu yang tidak baik itu kadang kita keluar. Saya pernah ngalami, saya sempat marah sama papa saya, setelah itu hati saya nggak damai, saya ke gereja, saya jatuh, kecelakaan. Saya ngerem mendadak karena hindari orang nyebrang. Lutut saya sempat sobek, jadi celananya sobek. Lutut kena, di bagian perut juga kena. Tapi puji Tuhan gak ada masalah. Hati saya gak damai pada waktu itu. Itu kebetulan bukan acara hari Minggu, pas hari Jumat kalau gak salah, Jumat atau Sabtu. Pada waktu itu komuda di hari Jumat atau pas kegiatan Kris pada waktu hari Sabtunya. Hati saya gak damai. Ya saya sempat mikir, ya saya pulang sambil getar Bapak Ibu. Karena saya ya lumayan kerasa, sakit harus nyetir sendiri. Ya puji Tuhan kepala gak ada masalah, orang yang nyebrang itu juga gak ada masalah, gak kena. Saya ngindari, saya jatuh sendiri, jadi kecelakaan tunggal. Dan itu ya lumayan agak jauh sih dari rumah, mungkin 1 kilometer ya, mungkin dekat ya Bapak Ibu ya, 1 kilometer dari rumah. Saya kembali, ya udah saya rawat sendiri, ya butuh waktu beberapa minggu, mungkin ada 1-2 bulan, setelah itu pulih kembali. Nah itu saya sempat mikir, saya salah apa ya? Kayaknya saya terkadang saya marah, saya maki-maki atau mungkin saya jengkel seperti itu. Saya tidak melihat posisinya papa saya. Karena kalau kita boleh jujur, papa saya hanya bisa tidur saja. Nah bisa bayangin tiap hari tidak ada aktivitas lain, hanya berbaring di atas kasur.
Jadi kalau buat kita, terkadang kita itu jengkel karena keadaan, karena mungkin kerjaan, karena banyak hal. Jangan kita lampiaskan itu kepada orang lain. Kita harus lihat juga beban yang dialami orang yang lain tersebut. Jadi saya ya belajar untuk sabar. Ya saya masih latihan Bapak Ibu. Saya terus terang belum termasuk orang yang sabar. Tapi Tuhan percayakan papa saya masih ada, berarti kita harus ngerawat, kita selesai. Kalau kita mau jahat, bisa Bapak Ibu. Tapi masalahnya apakah benar kita lakukan seperti itu? Jadi segala sesuatu pasti ada timbal baliknya Bapak Ibu. Nah, seperti yang Abraham ini, yang dialami Abraham. Dia nggak tahu waktunya. Dan kita coba ya Bapak Ibu, jangan bertanya Bapak Ibu, next saja. Jangan bertanya apa yang menurut saya baik. Tapi coba tanya Bapak Ibu, apa yang menurut Tuhan baik buat saya. Ingat Bapak Ibu, yang baik buat Tuhan belum tentu mengenakan. Tapi juga belum tentu itu menyusahkan Bapak Ibu. Karena segala sesuatu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu mau percaya kepada Tuhan dan bersandar penuh kepadanya, benar-benar ikhlas, ya udah. Kalau toh jatuh ya udah jatuh, kalau bangkit ya bangkit. Tapi saya percaya ketika saya jatuh Tuhan angkat. Ketika aku lemah Tuhan berikan aku kekuatan. Sama seperti Paulus. Ya. Jadi kita belajar Bapak Ibu. Yang kedua, ya tadi yang pertama kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri Bapak Ibu. Nah yang ketiga, libatkan Tuhan dalam segala hal Bapak Ibu. Ya, ini Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi yang kita lakukan, minta tolong sama Tuhan. Rata-rata kita berdoa hanya lewat makan, doa tidur, atau doa pergi. Atau mungkin beberapa orang ada yang menambahkan, oh doa pas bangun tidur langsung doa, mau tidur juga doa. Atau mungkin yang beberapa setiap aktivitas doa, silakan Bapak Ibu. Kita harus melibatkan Tuhan Bapak Ibu. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita masih ada di dunia ini. Berapa lama lagi kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Untuk kita bisa menggunakan talenta kita, bisa melakukan apa yang Tuhan kerjakan, sudah rencanakan dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Nah mengakui Tuhan, ya melibatkan Tuhan dalam doa, kita mencari kehendaknya melalui firman, pekat terhadap pimpinan Roh Kudus. Untuk poin yang terakhir, pekat terhadap pimpinan Roh Kudus, ini memang agak susah Bapak Ibu, kita memang harus rutinitas. Kalau Bapak Ibu tiap hari saat teduh, Bapak Ibu doa, Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan mau. Pelan-pelan suara itu nanti akan datang Bapak Ibu. Karena secara tidak langsung, hari ini Bapak Ibu belajar misalkan pasal pertama, pasal kedua, ketiga, keempat. Ketika Bapak Ibu punya masalah di kemudian hari, Bapak Ibu akan ingat pasal-pasal yang Bapak Ibu pernah baca. Dan itu sebagai sebuah teguran, sebagai sebuah nasihat Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan, seperti ilustrasi yang tadi Bapak Ibu. Orang itu lompat Bapak Ibu. Ya. Dia melibatkan Tuhan, dia pasrah Bapak Ibu. Enggak tahu di bawah nanti ada jurang, ada sungai, atau langsung tanah, atau ada paku-paku, atau banyak tanaman berduri atau kaktus. Dia pasrah, enggak tahu. Disuruh lompat. Ya udah lompat Bapak Ibu. Ya. Sama seperti GPS Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, hidup kita kan kadang ya sekarang sudah ada teknologi. Tuhan itu menuntun hidup kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak tahu, Bapak Ibu tanya lokasi jalan, Bapak Ibu gunakan GPS-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ternyata bingung, sekarang sudah ada AI. Ada beberapa kayak seperti ChatGPT, Perplexity, Google Gemini dan lain sebagainya. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Resource-nya banyak. Tapi yang jadi masalah, jangan gunakan resource itu sebagai sebuah keputusan. Gunakan itu sebagai pertimbangan. Nah kalau Alkitab itu sebagai pedoman Bapak Ibu. Yaitu memang yang harus kita lakukan. Memang enggak mudah, tapi semua butuh waktu. Tidak semua bisa dilakukan, tapi Tuhan pasti akan menuntun kita bagaimana kita bisa melakukan. Jadi pemikirannya jangan bilang apa yang buat saya Tuhan, saya harus melakukan apa. Jangan pikir, oh, Tuhan saya mau minta diberkati ini. Tapi pikirkan Tuhan ketika saya selesai dari sini, saya melangkah keluar dari gereja.
apa yang harus saya lakukan. Ya. Supaya nanti kita bisa dituntun di situ. Ya, jadi yang pertama tadi kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua jangan bersandar. Ketiga kita melibatkan Tuhan Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Yang keempat. Janji Tuhan ia meluruskan jalan kita. Nah Bapak Ibu jangan gunakan secara tekstual ya. Jangan memikirkan lurusnya itu seperti apa. Terkadang kita mikirnya lurus ya pokoknya kayak seperti tol. Tidak ada hambatan seperti itu. Jadi jangan gunakan persepsi kita dengan persepsi Tuhan. Nanti kamu pasti sembuh. Misalkan seperti itu. Misalkan Tuhan bilang, oh nanti kamu akan saya berikan kekayaan, umur panjang semuanya. Tapi jangan bilang kapan. Kita akan menjalaninya, kita akan tahu sendiri kapan waktunya. Karena waktunya Tuhan itu beda. 1 hari sama dengan 1000 hari. Ya. Jadi banyak hal yang kita terkadang pemikiran kita, logika kita yang kita gunakan. Kita terbatas Bapak Ibu, kita harus sadar di situ. Ya. Jadi seperti yang di Amsal 3 ayat 6. Ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lurus di sini banyak tafsiran Bapak Ibu. Jadi bisa lewat tuntunan dari Roh Kudus, bisa juga dari kehidupan kita yang semakin lama semakin membaik. Ada juga yang terkadang jalannya berliku-liku, tapi buat kita bisa berjalan sampai akhir. Banyak hal Bapak Ibu. Bahkan ketika kita masih kondisi normal, kita sehat, nah kita masih diberikan kesempatan Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak hanya memberikan petunjuk Bapak Ibu, Tuhan juga membuka jalan dan menuntun langkah. Ya, next saja. Ya, jadi Tuhan tidak hanya memberi petunjuk, Tuhan juga memberikan jalan dan menuntun langkah. Jadi enggak cuma hanya sign aja atau tanda saja, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan, lurus terus atau menggunakan rambu-rambu, tapi Tuhan tuntun sampai akhir. Seperti yang diilustrasi itu Bapak Ibu, ya. Nah, dia dituntun sampai akhir, sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Ya, jadi terkadang jalan Tuhan tidak selalu mudah, tetapi pasti yang terbaik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut Tuhan, kalau kita ngomong secara kasar, ya secara terang-terangan, ikut Tuhan itu terasa semakin banyak beban. Tapi masalahnya kita meresponnya itu sebagai beban atau apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena Tuhan itu tidak hanya, yang ikut Tuhan, rata-rata kan kita ngelirik kiri kanan ya. Orang yang gak ke gereja kok hidupnya sehat-sehat saja. Saya yang ke gereja kok tambah masalahnya banyak, hidup saya gak beres. Terkadang kan kita menggunakan nalar itu yang kita bandingkan, kita membuat kesimpulan gak usah ke gereja, gak usah ibadah. Kita hidup sesuai dengan yang di duniawi aja, toh nanti kita juga mati. Secara untuk yang terakhir, kita nanti pasti meninggal, itu pasti benar. Karena kita lahir pasti ada kematian, ada kelahiran, ada kematian. Tapi yang jadi masalah, proses hidup kita mau jalan seperti apa. Ternyata pendapat itu yang membuat kita semakin ragu-ragu. Nah kalau misalkan ada yang tanya, loh kamu kok malah ikut Tuhan, hidupnya tambah sengsara seperti ini. Coba tanyakan, ya memang saya malah beban saya banyak, kegiatan, tapi tiap hari saya bisa bersyukur. Saya masih diberikan kekuatan sama Tuhan. Misalkan, saya punya utang, atau misalkan saya belum selesai, saya nggak pinter-pinter, kuliah saya nggak selesai-selesai, atau studi saya nggak selesai-selesai, atau ekonomi saya kurang. Tapi Tuhan masih mampukan saya untuk bisa menghidupi keluarga saya. Kalau saya dengar cerita dari mama saya, ya mama saya selalu cerita, Tuhan itu keren pokoknya, baik. Bayangin zaman dulu, ngidupin 3 orang anak, dengan kondisi papa saya cuma kerjaan percetakan. Percetakan itu ya kayak jilid buku dan lain sebagainya. Itu pun juga untungnya enggak banyak, sempat kecelakaan kena otaknya, sehingga dia harus jadi tukang cuma ngirim barangnya aja. Jadi dapat komisinya dari terima kayak marketing ya seperti itu. Yang biasanya dia bisa kerjakan sendiri, sekarang dia harus jadi kayak cuma marketing, cuma dapat komisi berapa. Dan mama saya kerja di apotek. Ya sesuatu yang terkadang untuk menghidupi 3 orang anak. Mama saya cerita tiap hari kita, ya pokoknya makanannya kalau ayam itu ceker kan yang paling murah.
Makan tempe, makan itu. Mau beli es krim pun mikir Bapak Ibu. Makanya kalau saya ngelihat ada yang pengen es krim itu kok saya kasihan gitu. Karena saya tahu beli es krim itu mahal Bapak Ibu. Daripada beli es krim lebih baik beli lauk sama nasi. Tapi bisa hidup sampai sekarang. Dan bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Buat kita tidak masuk akal. Tapi buat Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, jadi di sini kita tahu mengandalkan Tuhan, ya, itu tidak sama dengan kita pasif, Bapak Ibu. Kadang kita mikirnya itu, next saja. Kadang kita mikirnya, oh pokoknya saya pasrah sama Tuhan, ya udah, apa yang Tuhan mau. Jangan, Bapak Ibu, tetap jalani seperti aktivitas biasa. Ya, kita tetap berpikir, kita tetap berusaha ya. Namun keputusan akhir tetap Tuhan yang atur, Tuhan yang tentukan, Bapak Ibu. Jadi hidup kita harus jalani dengan baik. Jadi 4 hal yang kita pelajari di sini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, yang pertama. Kedua, jangan bersandar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pasrah aja. Ketiga, selalu libatkan Tuhan. Yang keempat, janji Tuhan itu akan meluruskan jalan kita, lurus ya. Jangan diterjemahkan secara tekstual, jangan diterjemahkan secara kata-kata. Tapi semuanya itu pasti butuh proses. Ya. Tapi pasti akan baik-baik saja. Seperti Abraham itu dapat janji Tuhan, beranak cuculah, lahir Ishak di umur 100 tahun. Ya. Nah, kita belajar, ya ini saya penutup aja di sini. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, ini saya masukkan yang kalau Bapak Ibu tidak mengandalkan sama yang mengandalkan. Kalau Bapak Ibu lihat di Yeremia dituliskan yang tidak mengandalkan dulu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi beda dengan yang ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi padang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, bayangin deh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat kan, oh keren ya, pohonnya tumbuh besar, tapi bayangin posisi pohon itu dia harus merambatkan akarnya, itu lumayan terasa Bapak Ibu, sakitnya gimana, sampai dia bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi ikut Tuhan, itu pasti akan selesai sampai akhir, pasti akan diberkati. Seperti yang dijanjikan di Yeremia 17 ayat 8, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tapi prosesnya itu harus dinikmati juga Bapak Ibu, untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, tadi 4 pelajaran yang kita sudah lakukan, ya kita pelajari itu. Next saja, kita belajar Bapak Ibu, saya undang pemain musik sama singer untuk maju ke depan. Kita mengikuti kehendak Allah, ya. Kalau Bapak Ibu ini seperti yang di tema, mengikuti kehendak Allah. Berarti Bapak Ibu harus mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Namanya kita ngikut kok. Kalau kita ngikut terus kita berontak, kita tidak ikut keputusannya, ya udah berarti Bapak Ibu tidak mengikuti kehendak Allah. Ya mungkin saya tutup Bapak Ibu, saya tutup dengan kesaksian saya Bapak Ibu. Kalau saya boleh jujur, tahun ini tahun 2026, sekarang sudah bulan Maret Bapak Ibu. Kita sudah jalani hari-hari Bapak Ibu. Saya dapat ya di satu sisi saya ngerasain. Ini mungkin saya sedikit cerita tapi semoga tidak membuat Bapak Ibu bingung atau apa. Pada waktu itu hujan Bapak Ibu. Di kampus saya masih kerja. Saya rencana setelah acara karena ada kegiatan buka bersama. Buka bersama itu saya ngambil makanannya sendiri dan itu kehujanan. Setelah buka bersama, siangnya sebelum buka bersama itu saya dapat info bahwa rekanan saya, ya kebetulan sama-sama cuma beda gereja aja, sama-sama di DPA, Departemen Pemuda dan Anak. Papanya meninggal Bapak Ibu. Nah saya, ya itu hari Senin, jadi Senin siang saya dapat kabar, Senin malam itu ibadah penghiburan, Selasa pagi itu ibadah tutup peti dan juga pemberangkatan ke kuburan untuk dimakamkan. Saya enggak tahu suara apa, tapi Tuhan saya suruh berangkat. Bisa bayangin ya, setelah buka bersama, selesai sekitar 7:30, itu posisi juga agak hujan, tapi puji Tuhan sudah reda.
Cuma di tengah-tengah jalan saya menuju Adiasa itu kehujanan lagi. Saya tidak tahu, saya disuruh datang. Bukan masalah berapa banyak yang saya berikan, bukan itu. Tapi saya disuruh datang. Saya datang ke tempat itu, saya jadi tahu ceritanya. Bapak teman saya, dia diperiksa di rumah sakit A, dia cuma merasakan sakit perut atau apa, ternyata nggak ada masalah. Ternyata ketika dicek di rumah sakit lain, terdiagnosa ada batu empedu dan juga ada gagal ginjal di situ. Kalau secara dari beberapa orang bilang dia aktif pelayanan, umurnya masih 57 Bapak Ibu. 57 tahun. Dan itu ya saya cuma datang ibadah penghiburan, saya enggak sempat ikut ibadah penghiburannya karena acara jam 7. Saya datang jam 8-an kurang lebih sampai sana. Ya saya ngobrol sama teman saya, terus ya teman saya ngobrol sama yang lain juga. Mau foto cuma HP-nya kurang bagus, ya saya cobakan pakai foto pakai HP saya. Pikiran saya cuma foto berempat, ternyata foto di dekat peti mati Bapak Ibu. Ini masih ada di HP saya untuk foto papanya. Dan fotonya enggak cuma jejer, ini peti mati belakangnya lalu foto samping enggak, sampai mendekat Bapak Ibu. Jadi saya tahu bentuk wajahnya. Posisinya habis dari kamar es dan saya melihat ya tenang, dia sudah tenang. Tapi bisa bayangin masih terlihat di situ. Saya pegang peti matinya masih dingin Bapak Ibu. Karena masih belum ditutup. Dan saya cuma bayangin aja, saya bantu foto dan itu persis ada wajah ya almarhum seperti itu, ada almarhum papanya. Saya cuma mikir, apa nanti saya siap untuk memfotokan kalau misalkan papa saya juga di situ? Apakah saya masih bisa tersenyum ketika Tuhan mengambil salah satu orang yang saya kasih? Terkadang pikiran itu yang membuat saya kembali mikir saya harus sabar. Selama papa saya masih hidup, masih diberikan kesempatan, masih bisa makan sendiri. Dia masih bisa makan sendiri Bapak Ibu. Tangan kiri sama kaki kirinya masih bisa jalan, tangan kanan dan kaki kanannya sudah lumpuh. Matanya kanan sudah tidak kelihatan, kiri sudah agak kabur, kena glaukoma. Kadang itu kalau ngelihat ya mau marah itu ya kasihan Bapak Ibu. Saya tahu posisinya, saya tahu bagaimana Tuhan masih berikan kesempatan buat saya dan mama saya untuk merawat. Di sini saya bukan minta dikasihani, saya cuma mau cerita bahwa kita ini masih hidup, masih diberikan kesempatan. Kita masih diberikan beberapa hal yang Tuhan masih belum kita lakukan di situ. Sama seperti tadi, ada 4 hal yang kita harus ini. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan bersandar dengan kemampuan atau pengertian kita sendiri. Yang ketiga, libatkan Tuhan dalam segala hal. Dan yang terakhir, Ia akan meluruskan jalan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau.